Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Wahyu 3 ayat 19. Saya bacakan. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat dikasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita semua tentu percayakan hal itu. Tetapi terhadap orang-orang yang Dia kasihi, ada kalanya Tuhan menegur dan menghajar. Bedanya apa ditegur dan dihajar? Ditegur berarti diingatkan. Ketika kita melakukan hal yang salah, langkah kita salah, jalan hidup kita salah, perbuatan kita nggak benar, ditegur. Jangan begitu. Ya, biasanya dengan firman Tuhan kita akan ditegur, diingatkan bahwa apa yang kita kerjakan itu salah. Nah, tetapi ya, manusia seringkali ya sudah ditegur pun juga tidak sedikit yang masih bandel, nekat saja. Akhirnya karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan gak ingin kita akhirnya jatuh dalam dosa dan binasa, maka Tuhan menghajar. Nah, ada istilahnya begini, kalau orang sudah gak bisa diajar, nah seringkali akan ada hajaran. Ya, kalau nggak bisa diajar ya dihajar. Hajar bicara tentang satu tindakan yang lebih keras dari sekedar ditegur ataupun diajar. Ya, kadang-kadang ya diizinkan mengalami gagal, diizinkan mengalami jatuh, diizinkan mengalami sakit, diizinkan hal yang menurut kita nggak enak. Ya, ternyata setelah kita merenung, diingatkan ada dosa, ada kesalahan yang kita buat. Nah, itu hajaran yang dari Tuhan. Tetapi kita jangan hanya melihat, aduh kok dihajar sih, katanya Tuhan mengasihi. Tapi perhatikan tujuan Tuhan menghajar ataupun menegur itu adalah supaya kita tidak semakin tersesat. Sehingga kita hilang ya, dan jatuh di dalam kebinasaan. Tetapi Tuhan ingin kita selamat. Karena itu ketika kita ditegur ataupun dihajar, relakan hatimu, jangan pahit hati, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan salah paham, bahkan jangan sampai kita berpaling meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, bertobatlah. Ya, bertobat berarti meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama, berpaling kepada Tuhan dan memulai hidup baru di dalam Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo, mungkin ada di antara kita, aku ini orangnya keras kepala ya. Ditegur Tuhan berulang kali, ya diingatkan masih bandel. Sekarang aku mengalami masalah seperti ini. Berarti ini mungkin hajaran dari Tuhan. Tapi
Jangan pernah kita akhirnya justru menjauh, tetapi ayo kita bertobat, kita mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi, tujuan ditegur dan dihajar oleh Tuhan adalah supaya kita tidak binasa, supaya kita sadar akan kesalahan dan mulai bertobat sehingga kita diselamatkan. Jemaat dikasih Tuhan, keselamatan Tuhan beri, tetapi respon kita itu juga menentukan. Ya, Tuhan tawarkan keselamatan, nah respon kita, ya, apalagi setelah kita percaya dan kepada Tuhan Yesus, bertobat dari jalan hidup yang lama, jangan kembali jatuh dalam dosa. Ya, tetapi ingatlah selalu, ya, Tuhan mengasihi kita sehingga Dia akan selalu mengingatkan dengan teguran-teguran. Teguran bisa Tuhan pakai siapapun, keadaan bisa dipakai Tuhan, orang lain bisa dipakai Tuhan, hamba Tuhan juga bisa dipakai, teman kita sendiri, orang tua atau anak kita bahkan bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita ketika kita salah. Jangan begitu, itu nggak benar gitu ya. Ya, tetapi ketika teguran tidak dipedulikan, hati-hati, Tuhan bisa sampai menghajar dengan tongkat pukulan untuk membawa kita supaya tidak salah jalan, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Itulah tujuan ditegur dan dihajar. Ya, semua dasarnya kasih. Ya, firman-Nya berkata, barang siapa aku kasihi. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya kadang-kadang ya, bahkan seringkali ya, kita mengalami teguran dan juga ajaran dari Tuhan. Ya, kalau kita menerima itu, ayo jangan pahit hati, jangan justru kecewa dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, relakan hatimu dan bertobat. Bertobat berarti meninggalkan hidup lama dan memulai hidup baru. Ya, berpaling dari jalan hidup yang lama 180 derajat atau balik kanan gitu ya. Sehingga kita sekarang hidup dalam hidup yang baru dalam Kristus. Mari ketika kita ada di dalam Kristus, ya, kita harus mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau salah ditegur Tuhan, tidak usah nunggu sampai dihajar Tuhan. Ya, segera bertobat. Ya, jadi sekali lagi kalau sampai dihajar itu berarti mungkin kita yang tanda kutip ya agak ndablek gitu ya, agak kebangetan. Ditegur berulang kali nggak mempan, akhirnya Tuhan menghajar. Dan ingat kalau dihajar Tuhan, segera bertobat. Jangan semakin kita menjauh dari Tuhan, sebab itu akan membawa kita bisa sampai kepada kebinasaan. Ayo bertobat, datang kepada Tuhan semakin dekat, dan Tuhan akan pulihkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu pagi ini yang meneguhkan, menguatkan kami, bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan tidak ingin seorang pun di antara kami yang jatuh dosa dan binasa. Untuk itulah Engkau menegur kami dengan teguran, dengan hajaran, ya, dengan akhirnya ketika kami dihajar sekalipun, biarlah itu tidak membuat kami menjadi kecewa, tidak membuat kami menjadi keras hati, tetapi kami merelakan hati kami dan bertobat sehingga kami kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih untuk teguran firman-Mu dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Menyerahkan hidup kami mohon pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan ya, tetap semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.